Dengan NIM akhiran 042. Di sini saya akan tutorial PO2 pada modul 3 dan 4. Di sini terdapat soal yang pertama, yaitu UMKM Tahu Bandung setelah di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forecast. Dimana ini untuk jarak jalurnya, yaitu dari P1 terus jalur ke kota 1 dengan kota 2, terus dari kota 2 itu ke kota 3, kota 1 ke kota 4, dan kota 2 ke kota 4, kota 2 ke kota 3. Di sini kota 3 jalur T ke kota 3 dan jalur P-nya ke kota 4. Oke, kita langsung saja menjawab menggunakan Excel. Nah, yang dimana di sini terdapat tampilannya seperti ini. Kita menggunakan forward pass, itu dari awal sampai akhir. Yang dimana, jadi kita dimulai itu dari step 1 sampai dengan step 3 dan mencapai solusi optimalnya. Nah, di sini kan jalurnya itu kan in P-nya itu kan ke kota 1. Kita anggap ininya kota. Tulis di sini ada kota 1. Terus ininya tuh jalurnya tuh ke kota 2. Nah, setelah itu kita isi si jalurnya tuh ini dari jalur kota 1 itu 15. Terus jalur kota 2-nya itu 20. Nah, untuk X satunya itu, karena di soal itu kan kita nentuinnya pedagang keliling ya. Jadi kita anggap tulis untuk X satunya itu pedagang. X 2-nya pun sama pedagang. Setelah itu kita isi yang stake 2-nya. Yang mana dari dari 2 ke 3 dan 2 ke kota 4. Kita tulis di sini kota 3 terus kota 4. Nah, jika sudah, di sini kita tulis kota 1. Ini kita tulis kota 2. Jadi kan di sini kan kita lihat kota 3 ke kota 1. Yang mana di sini jadi kota 3 ke 1. Itu jalurnya itu 20. Lalu kita tambah dengan dari sini kota satunya. Enter. Nah, untuk tempat di mana kota 4 itu dari 1 itu 24. Kita tambah dengan 15. Nah, lanjut. Untuk dari kota 3 ke kota 2 itu 22 untuk jalurnya. Kita tambah dengan 20. Nah, sini tuh 42. Terus lanjut untuk kota 4 ke kota 2. Yang mana jalurnya tuh 2 ke 4 itu 19. 19 ditambah dengan kota 2-nya itu 20. Nah, ini untuk hasilnya 39. Untuk F2-nya itu menggunakan rumus min, itu kita dari kota satu dengan kota 2. Untuk kota 4 pun sama, menggunakan rumus min dari kota 1 ke kota 2. Enter. Nah, ini untuk hasil yang minimumnya yang kita ambil yaitu dari kota 1 itu 35 dengan 39. Nah, untuk X2-nya itu karena kita ambilnya kota 1, jadi kita tulis di sini untuk kota 1. Di sini tuh kota 2. Dari kota 1 itu yang minimum kan 35. Terus untuk dari kota 2 itu yang minimumnya itu 39. Jadi tulis. Jadi ininya tuh F2-nya tuh 35 untuk kota 3, untuk kota 4-nya tuh 39. 35 dari kota 1 dan 39 dari kota 2. Nah, lanjut untuk yang step 3. Itu dari soal kan itu kita mau makan pabrik ya. Biasanya kan ada pabrik. Pabrik. Kita di sini tulis pabrik. Nah, setelah itu di sini kita tulis kota 3.
dan kota 4. Nah, setelah itu kita isi kota tiganya itu, pabrik ke kota 3 itu 16 ya. Jadi kita tulis sini tuh 16, lalu ditambah dengan hasil yang tadi yaitu kota tiganya ini. Lalu kita enter. Terus untuk yang dari kota 4 itu kan pabrik ke kota 4 itu 14 ya untuk jalurnya. Jadi kita tulis di sini 14. Lalu kita jumlahkan dengan hasil yang ini yang tadi solusi optimalnya. Jadi kita enter. Nah, hasilnya ini. Nah, setelah itu kita melakukan rumus minimum. Lalu kita pilih. Di sini untuk nilai minimumnya itu 51. Atau solusi optimalnya itu 51. Untuk karena yang diambil adalah dari kota 3, jadi di sini tulis kota 3. Nah, saya itu di sini untuk keputusannya yaitu tulis pabrik. Untuk S1-nya itu yang dimana dia tuh kota 1. Oh, untuk S1-nya itu dagang. Dan untuk X2-nya itu kota 1. Dan untuk X3-nya itu adalah kota 3. Untuk biaya distribusinya itu 51. Nah, di sini didapatkan bahwa solusi optimalnya itu untuk biaya distribusinya itu 51. Jadi dari pabrik dengan pedagang ke kota 1 ke dan kota 3 itu 51. Lanjut kita ke soal yang kedua. Untuk soal kedua itu, sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ini menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode critical path method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Di sini terdapat untuk daftar aktivitas proyeknya. Terus untuk kita itu mencari tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Terus yang B itu hitung total waktu penyelesaian proyeknya. Ini kita menggunakan plan QL terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian project management. Nah, kita pilih untuk yang single time estimate. Ini kita tulis yaitu soal kedua. Nah, di sini itu kita ada 9. Oke. Nah, jika sudah, karena jalurnya itu dari A sampai I. Terus untuk activity time-nya itu kita bisa ditulis dari soal tadi, yaitu ini. Kita tulis yaitu 8, 14, 10, 18, 22, 16, 14, 9, 7. Nah, untuk prosesornya itu kita tulis itu A, jalurnya ini B, C, D, E, terus F, G. Nah, jika sudah diisi semua, sudah sesuai dengan dari soalnya, kita solve. Nah, didapatkan untuk uh, activity time-nya itu dengan project itu 94 hari. Kita bisa lihat dari sini, ini untuk jalurnya, dimana dari A, C, D, E, G, H, I.
Kita bisa lewat jalur entah itu dari atas atau mau dari bawah itu sama aja. Kita lanjut ke soal yang kedua untuk mencari soal ketiga. Yaitu sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode program evaluasi dan review technique lead atau PART untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyeknya. Dan untuk aktivitasnya dan pertanyaan itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PART, terus hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, kita ke pemilihan yang bagian sama ya, project management. Terus kita pilih yang triple time estimate. Ini untuk menjawab soal tiga. Di soal yang ketiga ini itu ada 8 jalurnya. Oke. Nah, untuk apa ya, time-nya itu kita bisa tulis 6, 8. Ini dari soalnya ya. 11, 12, 8, 6, 5, dan 4. 10, 12, 20, 18, 12, 10, 8, 6, 6, 16, 18, 28, 26, 20, 16, 11, dan untuk jalan itu dari A, B, B, C, D, terus E, F, dan G. Nah, jika sudah diisi, jadi kita solve. Nah, didapatkan untuk activity time-nya atau waktunya itu 80,83. Dan untuk activity time-nya itu bisa dilihat. Totalnya itu 4,59. Nah, untuk gambar chart-nya itu dari sini. Jadi A, B, D, E, F, G, H. Oh, bisa dari A, B, C, E, F, G, H. Nah, ya, selanjutnya kita dari menggunakan software untuk soal 2 dan 3 itu kita bisa melanjutkan ke software RStudio. Cili.
Nah, yang dimana ini untuk codingannya sudah dibuat. Lanjut, di sini kita karena kita atau mencari definisi aktivitas proyek dengan durasi dan dependensinya. Ini mana untuk aktivitasnya itu dari A sampai I, dan untuk durasinya itu 8, 14, 10, 18, 22, 16, 14, 9, 7. Dan untuk dependensinya itu dari A sampai H itu, dan untuk B sampai I. Untuk membuat grafik dan definisi aktivitas, kita bisa dilihat di sini, cari grafnya itu, dan di tracknya itu true. Dan untuk menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang. Itu dari A sampai I, modenya itu out, dan untuk menghitung durasi untuk setiap jalurnya yaitu durasi itu menentukan ini. Nah, untuk menentukan jalur kritis dengan jalur dengan durasi terpanjangnya, itu kita menentukan vertical part dengan total durasinya, terus menampilkan grafik jalur kritisnya dengan size-nya itu 0,5 dan color-nya, terus size-nya itu 30, untuk label color-nya itu black, dan untuk lebar set-nya itu 1,5, dengan minima grafiknya itu jalur kritis dengan, nah source nomor 2 itu kan CPM ya, jadi ditulis di sini dengan NIM-nya itu. Nah, setelah itu nanti kita akan menampilkan hasilnya, kan. Nah, ini mana ini untuk grafik jalur kritisnya. Saya dilihat di sini dapat gambar. Nah, setelah itu kita yang bagian menampilkan hasil. Nah, untuk jalur kritis projectnya itu dari A, B, D, E, F, H, I. Dan untuk total waktu penyelesaian proyeknya itu dengan waktu penyelesaiannya itu 94 hari. Jadi soal nomor 2 itu sama kayak yang tadi dari POMKM juga 94 hari. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu dia tuh menggunakan part dengan aktivitasnya itu dari A ke H. Optimisnya itu 6 dan 4. Terus untuk paling mungkinnya itu dari 10, 12, 20, 18, 12, 10, 8, 6. Untuk yang sinisnya itu dari 16, 18, 28, 26, 20, 16, 14, 10. Dan untuk menghitung waktu eksperimentasi menggunakan rumus partnya. Di mana activation dengan lambang optimis, terus ditambah 4, aktivitas paling mungkin, terus dijumlahkan dengan aktivitas pesimis, terus lalu dibagi dalam. Untuk definisi hubungan antar aktivitas, yaitu kita edit curve dengan itu dari A dengan sampai B, untuk B sampai H. Terus nanti kita mencari membuat grafik projectnya, kita menentukan semua jalur dari awal akhir, itu dari A dan sampai H, modenya out. Terus ini menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Setelah itu nanti menentukan jalur kritis dengan durasi terpanjangnya, terus menampilkan grafik jalur kritisnya. Nah, itu nanti akan menampilkan hasilnya. Untuk soal nomor 3 ini kita bisa mulai ramnya. Nah, untuk grafik jalur kritisnya itu, ini untuk gambarnya, kita run yang bagian menampilkan hasil. Nah, dari ini yaitu untuk jalur kritis the project part itu dari A ke B ke C, lalu ke E, lalu ke F, dan lalu ke G, lalu ke H. Jadi A, B, E, F, G, H. Nah, untuk waktu penyelesaian projectnya itu 80,83 hari. Ini mana untuk hasilnya itu sama dengan software PMKM. Jadi kesimpulannya itu untuk jalur kritis dari soal nomor 2 itu, yaitu dari A ke B, ke D, ke E, F, ke H, dan ke I. Untuk total waktu penyelesaiannya itu dengan menggunakan metode CMPM itu 94 hari. Untuk kesimpulan dari nomor 3 yaitu dengan jalur kritis project itu menggunakan part itu dari jalur A ke jalur B, lanjut ke jalur C, lanjut ke jalur E, terus ke F dan G, dan yang terakhir itu jalur H. Untuk waktu penyelesaian proyeknya itu 80,83 hari. Dan untuk kesimpulan dari soal nomor 1 itu, dimana dari solusi optimalnya itu biaya distribusinya itu 51. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.